Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas mengenai proposal ide bisnis produk kami yaitu Salicious Eat and Grill. Kau mulai merindu, ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku. Eat and Grill dirancang untuk kalangan menengah ke atas yang mengutamakan pengalaman makanan yang berkualitas tanpa harus keluar rumah. Layanan ini juga cocok untuk konsumen dengan gaya hidup yang sibuk dan tetap ingin menikmati hidangan lezat secara praktis. Di era digital, masyarakat menginginkan layanan praktis dan efisien, termasuk dalam industri kuliner. Sejak pandemi COVID-19 mendorong meningkatnya permintaan layanan pengantaran makanan karena banyak konsumen yang merasa enggan keluar rumah. Konsep Eat and Grill dengan sistem home service hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Layanan ini menawarkan pengalaman makanan yang unik dengan konsep restoran grill yang memungkinkan pelanggan menikmati hidangan langsung dari rumah. Adapun hal-hal yang akan kami bahas yaitu mengenai potensi sumber daya dan peluang pasar, kemudian kualitas pelayanan dan pengalaman, dan yang terakhir adalah strategi pemasaran yang efektif untuk layanan home service Eat and Grill. Adapun tujuan dari kegiatan ide bisnis home service Eat and Grill yaitu untuk mengetahui potensi sumber daya dan peluang pasar, kemudian untuk mengetahui kualitas pelayanan dan pengalaman pelanggan, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang efektif untuk pelayanan home service Eat and Grill. Ada pengeluaran dari ide bisnis ini yaitu yang pertama realisasi produk Salicious Eat and Grill, yang kedua realisasi dari proses bisnis Salicious Eat and Grill, misalnya pengembangan menu inovatif, kemudian pencapaian target penjualan, kemudian peningkatan jumlah pelanggan, dan yang terakhir adalah realisasi kegiatan promosi bisnis ini melalui pemanfaatan sosial media dan pembuatan pamflet. Ide bisnis kami memiliki beberapa manfaat, misalnya bagi pelanggan yaitu akses terhadap makanan yang sehat dan dapat diminati bersama serta pilihan menu yang sangat beragam. Bagi pengelola, peluang untuk membangun inovasi produk Eat and Grill agar dapat bersaing di tren kuliner. Bagi masyarakat, kontribusi terhadap peningkatan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat. Dan yang terakhir bagi ekonomi lokal yaitu peningkatan melalui penyediaan lapangan kerja dan dukungan terhadap petani lokal dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu gambaran umum dan rencana usaha, yaitu kondisi umum lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mendukung peluang pengembangan bisnis Eat and Grill dengan sistem home service. Tren masyarakat saat ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan layanan praktis yang dapat dinikmati di rumah, sejalan dengan gaya hidup yang semakin sibuk. Pasar utama mencakup keluarga, mahasiswa, pekerja, dan komunitas yang mencari pengalaman makan berkualitas tanpa harus pergi keluar. Permintaan terhadap acara barbecue terus meningkat, terutama untuk acara keluarga atau komunitas. Namun, bisnis ini juga menghadapi tantangan dan kompetitor barbecue serupa yang menawarkan layanan sejenis. Di sisi lain, lokasi yang strategis dengan akses terhadap bahan baku lokal memberikan keunggulan seperti kesegaran bahan dan harga yang lebih terjangkau. Yang selanjutnya adalah BMC Business Model Canvas dari Eat and Grill. Yang pertama, customer segment, yaitu ada demografi, psikografi, dan segmen utama pelanggan restoran. Dan yang kedua, value proposition, makanan berkualitas, menu variatif, suasana nyaman, dan harganya terjangkau. Yang ketiga yaitu channel. Yang pertama, restoran, aplikasi pemesanan online, media sosial, dan iklan online. Yang keempat, customer relationship, yaitu ada langsung, personal, dan interaktif. Yang kelima, key resource, yaitu ada koki dan staff, peralatan dan bahan, restoran, dan teknologi.
Yang keenam, key activity, yaitu pengembangan menu, pengelolaan operasional, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Yang ketujuh yaitu key partner, pemasok bahan, perusahaan catering, dan komunitas kuliner. Yang kedelapan, cost struktur, yaitu biaya bahan, gaji staf, sewa restoran, pemasaran, dan utilitas. Dan yang terakhir yaitu revenue stream, yaitu penjualan makanan, pemesanan online, catering, dan promosi. Berikut adalah analisis SWOT dari Celsius Eat and Grill. Untuk aspek yang pertama ada strength atau kekuatan, meliputi harga terjangkau dan bersaing, 2. Pilihan paket lengkap one step solution, 3. Fleksibilitas pilihan paket, 4. Bahan baku segar dari pemasok lokal. Untuk aspek yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, meliputi 1. Keuntungan yang kecil dan variasi produk terbatas, 2. Minimnya brand awareness, 3. Kualitas kemasan yang kurang menarik. Aspek yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, meliputi 1. Meningkatnya tren acara barbecue, 2. Permintaan paket yang ekonomis, 3. Potensi kerjasama dengan pemasok lokal, 4. Peluang ekspansi untuk paket premium. Aspek yang keempat yaitu threat atau ancaman, meliputi 1. Fluktuasi harga bahan baku dan risiko rusaknya bahan baku segar, 2. Produk mudah ditiru. Yang ketiga, banyak kompetitor atau pesaing bisnis sejenis yaitu barbecue. Selanjutnya yaitu target pasar dari ide bisnis home service Eat and Grill adalah keluarga, komunitas atau masyarakat umum, pelajar mulai dari SD, SMP, SMK atau SMA, dan mahasiswa, pekerja atau karyawan, pasangan, dan semua kalangan. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar dari ide bisnis kami, yaitu mahasiswa. Karakteristiknya yaitu rentang usia 18-25 tahun, memiliki keterbatasan dana dan suka catering dan makan bersama. Kebutuhannya yaitu harga terjangkau, paket hemat, dan porsi yang sesuai. Strategi pendekatannya yaitu promo diskon khusus mahasiswa, kerjasama dengan komunitas kampus, dan media sosial targeting. Untuk segmen pasar keluarga yaitu pasangan dengan anak, rentang usia 30-45 tahun dan memiliki penghasilan menengah. Kebutuhannya yaitu kualitas bahan bakar, praktis dan mudah, variasi menu barbecue, dan strategi pendekatannya yaitu paket keluarga lengkap, layanan antar ke rumah, dan promo menarik untuk keluarga. Segmen pasar selanjutnya yaitu untuk kalangan umum, yaitu dewasa dengan berbagai latar belakang, suka bersantai dan makan bersama, memiliki penghasilan beragam. Untuk kebutuhannya yaitu fleksibilitas pilihan, kualitas pelayanan, dan kemudahan akses. Dan strategi pendekatannya yaitu paket all-in-one, sistem pemesanan online, dan promosi di media sosial. Nah, selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Di analisis kelayakan usaha itu ada permasalahan dalam ide bisnis. Nah, dalam permasalahannya itu ada 3. Yang pertama, kurangnya penjualan paket barbecue. Yang kedua, penjualan bahan-bahan secara terpisah. Yang ketiga, kurangnya sistem delivery. Nah, dampak yang pertama yaitu kurangnya penjualan paket barbecue itu berdampak minimnya variasi produk. Yang kedua, kesulitan konsumen dalam memilih. Nah, yang kedua, penjualan bahan secara terpisah itu memiliki dampak biayanya over budget. Yang kedua, ketidakpastian konsumen. Selanjutnya yaitu kemudahan dalam sistem delivery. Yang pertama itu memiliki dampak konsumen menginginkan kemudahan. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Yang ketiga, persaingan bisnis kuliner. Karena kebanyakan kuliner itu kan tidak menyediakan jasa layanan antar. Jadi kita menyediakan jasa layanan antar agar beda dari bisnis kuliner yang lain. Nah, kita juga memberikan solusi. Yang pertama dari kurangnya penjualan paket barbecue. Nah, itu solusinya kita kembangkan paket barbecue itu agar lebih menarik untuk konsumen. Yang kedua, kita fokus pada kualitas bahan-bahan yang kita jual. Nah, yang kedua, penjualan bahan barbecue secara terpisah itu kita memberikan solusi, sediakan paket all-in-one. Terus kita menyediakan one stop shopping. Jadi one stop shopping itu kita tidak perlu mencari bahan-bahan yang lain untuk barbecue. Jadi kita bisa langsung membeli di satu tempat. Nah, selanjutnya yang ketiga, kebutuhan sistem delivery. Itu kita memberikan solusi, kembangkan sistem delivery
yang efisien. Nah, jadi kita akan kerjasama dengan beberapa platform delivery untuk meningkatkan layanan delivery bisnis kita. Berikut ini tabel data hasil validasi segmentasi pasar by Celsius Eat and Grill. Untuk segmentasi pasar dari Celsius Eat and Grill, kami sudah menentukan 3 segmentasi pasar. Yang pertama terdiri dari masyarakat umum, mahasiswa, dan juga family. Dari data validasinya, masing-masing PIC melakukan wawancara yang berupa rekaman video dan juga rekaman VN. Dan hasil validasinya dari setiap segmen, semuanya pada setuju dengan solusi yang kami berikan, yaitu menyediakan paket lengkap bahan barbecue by Celsius Eat and Grill. Dan bukti data validasinya sudah ditampilkan di PPT ya teman-teman, bisa dilihat. Home service Celsius Eat and Grill menyediakan 3 pilihan paket, ada paket couple, paket family, dan paket party. Berikut ini adalah perhitungan dari masing-masing paket, mulai dari harga pokok produksi atau HPP, harga jual, dan keuntungan atau laba kotor. Untuk yang pertama ada paket couple. Untuk paket couple, biaya produksi sebesar 53.500 dengan harga jual 70.000, memperoleh keuntungan atau laba kotor sebesar 16.500, kemudian dikali dengan 30 hari menghasilkan total 495.000. Untuk paket yang kedua yaitu paket family, biaya produksi sebesar 117.000 dengan harga jual 150.000, memperoleh keuntungan 33.000, kali 30 sama dengan 990.000. Untuk paket party, biaya produksi sebesar 250.000 dengan harga jual 300.000, memperoleh keuntungan 50.000 kali 30 hari sama dengan 1.500.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Celsius Eat and Grill selama 1 bulannya itu sebesar 2.985.000. Selanjutnya, perhitungan BEP, break even point atau titik impas, terdiri dari BEP per unit dan BEP dalam rupiah. Untuk BEP yang pertama yaitu paket couple dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya bahan baku sebesar 1.500.000 dibagi dengan 70.000 dikurangi 53.500 sama dengan 1.500.000 dibagi dengan 16.500. Jadi BEP per unit yang dihasilkan adalah 91 unit. Untuk BEP dalam rupiah sama dengan BEP per unit dikali dengan harga jual sama dengan 91 unit dikali dengan 70.000 dengan total 6.370.000. BEP yang kedua yaitu paket family dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya bahan baku sebesar 1.500.000 dibagi dengan 150.000 dikurangi 117.000 sama dengan 1.500.000 dibagi dengan 33.000 menghasilkan BEP per unit sebesar 46 unit. BEP dalam rupiah sama dengan BEP per unit dikali dengan harga jual, yaitu 46 unit dikali 150.000 sama dengan 6.900.000. Untuk BEP yang ketiga yaitu paket party dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya bahan baku sebesar 1.500.000 dibagi dengan 300.000 dikurangi 250.000 sama dengan 1.500.000 dibagi dengan 50.000. Jadi BEP per unit yang dihasilkan sebesar 30 unit. Untuk BEP dalam rupiah sebesar BEP per unit dikali dengan harga jual yaitu 30 unit dikali dengan 300.000 sama dengan 9 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian alat dan bahan. Nah, di alat dan bahan ini kita menyediakan alat-alat untuk penggunaan paket home service itu. Yang pertama ada grill portable, itu termasuk kompor portable dan alat grill portable-nya. Nah, yang kedua peralatan masak. Peralatan masak itu mencakupi spatula, penjepit, pisau, dan lain-lain. Nah, yang ketiga kita menyediakan cooler bag. Nah, cooler bag itu untuk agar bahan-bahan itu tetap fresh dalam pengantarannya. Nah, yang ketiga ada meja dan kursi portable. Nah, itu agar konsumen bisa menikmati barbekyuan ini dengan santai. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahan-bahan yang dijual dalam
barbeque ini. Nah, yang pertama itu ada daging. Nah, daging itu meliputi dari daging sapi, daging ayam, daging ikan. Terus yang kedua ada persosisan. Sosis itu meliputi ada sosis bakar, sosis buat suki-sukian atau mau fishball dan lain-lain. Yang ketiga itu ada sayuran. Sayuran itu meliputi dari selada air, terus jamur, ada bawang bombay dan lain-lain juga. Nah, selanjutnya ada saus dan saus marinasi. Nah, perbedaan saus dan saus marinasi itu, kalau saus marinasi itu buat memarinasi daging sebelum dibakar. Nah, kalau saus itu termasuk saus cocolan yang digunakan setelah daging-dagingan itu dibakar baru dicocol. Nah, dalam proses pembuatan ini kita melakukan dari awal transaksi. Nah, mulai dari adanya pesanan dari customer, terus kita mengkonfirmasi pesanan customer itu kepada customer agar lebih jelas. Nah, setelah terkonfirmasi, kita melanjutkan ke persiapan bahan-bahan yang sudah dipesan oleh customer. Jadi ketika customer mau ambil ataupun mereka mau menggunakan jasa layan antar, jadi kita sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengemasan. Jadi kita memastikan ulang pengemasan bahan-bahan itu secara baik dan rapi agar lebih higienis. Nah, setelah itu kita melakukan proses pengantaran. Ini bisa melakukan proses pengantaran melalui tim kami, atau kita bisa kerjasama dengan pihak jasa layan antar. Pemasaran produk kami yaitu Selisius Eat and Grill melalui sistem offline dan sistem online. Untuk pemasaran sistem offline, yang pertama kami menggunakan harga yang kompetitif atau affordable, yang artinya pilihan paket dengan harga yang terjangkau, promo paket combo, diskon besar dalam pembelian banyak. Yang kedua, diversifikasi produk, yaitu mulai dari paket couple, paket family, paket party, dan juga paket opsional. Yang ketiga, penggunaan kemasan. Kami menggunakan kemasan yang menarik, ramah lingkungan, dan juga menggunakan logo stiker produk kami yaitu Selisius Eat and Grill. Yang keempat, promo pada saat event tertentu yaitu bazar, UMKM, atau festival. Dan kami siap menerima catering, paket lengkap, dan barbecue untuk acara keluarga, family, dan juga teman atau kantor. Sistem pemasaran yang kedua yaitu melalui sistem pemasaran online. Yang pertama, menggunakan sosial media seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp untuk konten kreasi foto atau video dari produk kami dan juga review dari pelanggan. Yang kedua, berkolaborasi dengan food blogger atau influencer. Yang ketiga, penjualan digital melalui platform online dengan sistem delivery yaitu GrabFood, ShopeeFood, GoFood dengan sistem COD. Yang keempat, giveaway atau promo khusus bagi pelanggan yang mau order di media sosial kami. Strategi pemasaran untuk menekan biaya produksi. Yang pertama, bermitra dengan supplier lokal dengan pembelian dalam jumlah yang besar, fokus pada musiman, bahan substitusi dengan kualitas bahan yang premium. Yang kedua, sistem penjualan melalui sistem PO atau pre-order, yaitu dengan penyimpanan yang efisien, minim limbah, dan penggunaan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Untuk teman-teman yang tertarik dengan paket lengkap bahan barbecue by Selisius Eat and Grill, teman-teman bisa scan QR barcode melalui pamflet kami ya. Kemudian teman-teman diarahkan masuk ke link di Instagram kami untuk detail informasinya yang berisi 1. Admin order. Jika teman-teman ingin melakukan order bisa hubungi admin. Yang kedua, ada katalog jika teman-teman ingin melihat referensi dari pilihan paket yang kami sediakan. Yang ketiga, ada juga sosial media kami, jangan lupa di follow ya. Dan yang keempat, ada lokasi usaha kami, login ke Google Maps. Dan yang kelima, ada kolom review. Jika teman-teman ingin menuangkan ide dan menulis ulasan atau rating dari produk kami, teman-teman bisa tulis di kolom review. Dan hasil review dari pelanggan atau teman-teman dapat membantu kami dalam meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Terima kasih, jangan lupa di order ya teman-teman, ditunggu orderannya.
Berikut adalah rincian biaya bahan baku yang membedakan antara masing-masing paket. Untuk paket yang pertama yaitu paket couple berisi grade shortbread grade A dan slash ayam 150 gram untuk paket couple, 250 gram untuk paket family, 500 gram untuk paket party. Sosis bakar dan sosis mix. Sosis mix itu berisi cikwa dan fishball 100 gram untuk paket couple dan family. Untuk paket party 250 gram sosis mix. Untuk french fries 100 gram paket couple, 250 gram paket family, 500 gram paket party. Untuk saus barbeque-nya sendiri 1 botol untuk paket couple, 2 botol saus barbeque paket family, 3 botol saus barbeque paket party. Untuk sayurannya 1 pak sayuran yang berisi selada dan bawang bombay untuk paket couple, 2 pak untuk paket family, 3 pak untuk paket party. Yang kedua, paket family. Untuk paket family isiannya hampir sama dengan paket couple. Cuma yang membedakan adalah ditambah dengan jamur enoki 3 pak dan ditambah dengan daging saikoro 250 gram. Untuk paket party juga ditambah 500 gram untuk daging saikoro. Paket yang ketiga yaitu paket party. Yang membedakan adalah sosis bakar diganti dengan sosis jumbo sebanyak 1 pak dan ditambah dengan shortbread lokal 500 gram. Jadi untuk rincian biaya bahan baku atau harga masing-masing paket sudah ditampilkan dalam PPT, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk paket couple dengan total biaya sebesar 53.500, paket family 117.000 dan paket party 250.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.